Halo semuanya, balik lagi ke video aku baca buku Harry Potter. Kali ini kita udah masuk ke buku ketiga, Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Dan udah di chapter 11 ya ternyata ya. Wait, oh iya chapter 11, oke. Ya, kita langsung aja karena waktu aku terbatas banget nih. Oke, kita mulai ya. Chapter 11, Firebolt. Harry tak begitu ingat bagaimana dia berhasil kembali ke gudang bawah tanah Honeydukes, melewati lorong dan pulang ke kastil. Yang dia tahu hanyalah perjalanan pulang itu rasanya singkat sekali dan bahwa dia nyaris tidak memperhatikan apa yang dilakukannya. Karena kepalanya masih berdenyut-denyut gara-gara percakapan yang baru saja didengarnya. Kenapa tak pernah ada yang memberitahunya? Dumbledore, Hagrid, Mr. Weasley, Cornelius Fudge. Kenapa tak ada yang pernah bilang bahwa orang tuanya meninggal karena sahabat terbaik mereka berkhianat? Ron dan Hermione mengawasi Harry dengan cemas sepanjang makan malam. Tak berani membicarakan apa yang telah mereka dengar secara tak sengaja karena Percy duduk di dekat mereka. Ketika mereka naik ke ruang rekreasi yang padat, ternyata Fred dan George sudah memasang setengah lusin bom kotoran dengan semangat keceriaan akhir semester. Harry yang tak ingin ditanyai Fred dan George apakah dia berhasil tiba di Hogsmeade atau tidak, menyelinap diam-diam ke kamarnya yang kosong dan langsung menuju lemari di sebelah tempat tidurnya. Didorongnya buku-bukunya ke tepi dan dia segera menemukan apa yang dicarinya. Album foto bersampul kulit yang dia hadiahkan Hagrid 2 tahun sebelumnya yang penuh berisi foto-foto sihir ayah dan ibunya. Dia duduk di atas tempat tidurnya, menarik lampu menutupinya dan mulai membalik halaman-halamannya mencari-cari sampai dia berhenti pada foto perkawinan orang tuanya. Tampak ayahnya melambai-lambai kepadanya dengan wajah berseri-seri, rambut hitamnya yang berantakan yang diwariskan pada Harry mencuat ke segala jurusan. Ibunya dengan wajah penuh kebahagiaan bergandengan dengan ayahnya. Dan itu pasti dia, pengiring pengantin pria. Kalau bahasa kita sih kayak bridesmaids, tapi groomnya ya, groomsmaids gitu. Harry tak pernah bestman, I think bestman. Ya, itu dia. Harry tak pernah memperdulikannya sebelumnya. Kalau dia tak tahu orang itu yang Kalau dia tak tahu itu orang yang sama, dia tak akan menduga orang di dalam foto lama ini adalah Black. Wajahnya tidak cekung dan pucat, melainkan tampan, penuh tawa. Sudahkah dia bekerja pada Voldemort ketika foto ini diambil? Sudahkah dia merencanakan kematian kedua orang yang berdiri sebelahnya? Sadarkah dia akan menghabiskan 12 tahun di Azkaban, 12 tahun yang akan membuatnya tak bisa dikenali? Tetapi para Dementor tidak mempengaruhinya, pikir Harry, seraya menatap wajah tampan yang sedang tertawa itu. Dia tidak harus mendengar ibuku menjerit-jerit kalau mereka terlalu dekat. Harry menutup albumnya dan memasukkannya kembali ke dalam lemari. Dia membuka jubahnya, melepas kacamatanya, dan naik ke tempat tidur, memastikan kelambunya menyembunyikannya dari pandangan. Pintu kamar Harry terbuka. Harry, panggil Ron lagu-lagu, tetapi Harry berbaring diam, pura-pura tidur. Didengarnya Ron pergi lagi, lalu dia berguling telentang, matanya nyalang. Kebencian yang belum pernah dikenalnya menjalar di sekujur tubuh Harry seperti racun. Dia bisa melihat Black menertawakannya dalam kegelapan, seakan ada yang telah menempelkan foto dari album itu ke matanya. Dia memandang, seakan ada yang sedang memutar sepotong film untuknya. Sirius Black meledakkan Pettigrew yang mirip Neville Longbottom menjadi 1000 keping. Dia bisa mendengar, walaupun sama sekali tak tahu seperti apa suara Black. Gumam rendah bergairah. Sudah terjadi, tuanku.
Keluarga Potter memilihku menjadi penjaga rahasia mereka. Dan kemudian terdengar suara lain, tertawa nyaring. Tawa yang sama yang didengar Harry dalam kepalanya setiap kali para Dementor berada di dekatnya. Harry, kau seperti orang sakit. Harry baru saja bangun tidur menjelang subuh. Saat dia terbangun, kamar sudah kosong. Dia berpakaian dan menuruni tangga spiral. Ruang rekreasi kosong, hanya ada Ron yang sedang makan peppermint kodok sambil membelai perutnya, dan Hermione yang telah menggelar PR-nya di atas 3 meja. "Di mana yang lain?" tanya Harry. "Pulang, ini hari pertama libur Natal. Ingat," kata Ron menatap Harry lekat-lekat. "Sudah hampir waktu makan siang. Aku baru mau naik membangunkanmu." Harry mengenyahkan diri di kursi dekat perapian. Salju masih turun terus di luar. Crookshanks berbaring di depan perapian seperti keset jingga besar. "Kau betul-betul seperti orang sakit," kata Hermione mengawasi wajah Harry dengan cemas. "Aku tak apa-apa," kata Harry. "Harry, dengar," kata Hermione bertukar pandang dengan Ron. "Kau pastilah terpukul mendengar pembicaraan kemarin itu. Tapi yang penting, kau tak boleh melakukan hal bodoh." "Apa misalnya?" tanya Harry. "Misalnya mencoba mencari Black," kata Ron tajam. Harry tahu mereka sudah melatih percakapan ini selagi dia tidur. Dia tidak berkata apa-apa. "Kau tidak akan mencarinya kan, Harry?" kata Hermione. "Karena Black tak cukup berharga kalau kau jadi korbannya," kata Ron. Harry memandang mereka. Mereka rupanya sama sekali tak paham. "Tahukah kalian apa yang kulihat dan dengar setiap kali ada Dementor terlalu dekat padaku?" Ron dan Hermione menggeleng tampak cemas. "Aku bisa mendengar ibuku menjerit dan memohon pada Voldemort. Dan kalau kalian mendengar ibu kalian menjerit seperti itu menjelang dibunuh, kalian tak akan mudah melupakannya. Dan jika kalian tahu orang yang dianggap sahabatnya mengkhianatinya dan mengirim Voldemort kepadanya, tak ada yang bisa kau lakukan," kata Hermione tampak terpukul. "Para Dementor akan menangkap Black dan dia akan kembali ke Azkaban, dan biar tahu rasa dia." "Kalian sudah dengar apa yang dikatakan Fudge. Black tidak terpengaruh oleh Azkaban seperti orang normal lainnya. Azkaban bukan hukuman baginya." "Jadi apa maksudmu?" tanya Ron tampak tegang sekali. "Kau mau membunuh Black atau apa?" "Jangan konyol," kata Hermione panik. "Harry tidak ingin membunuh orang. Iya kan, Harry?" Harry tetap tidak menjawab. Dia tak tahu apa yang dia inginkan. Yang dia tahu hanyalah dia tak tahan kalau tak berbuat apa-apa sementara Black bebas berkeliaran. "Malfoy tahu," katanya mendadak. "Ingat apa yang dikatakannya kepadaku pada pelajaran ramuan? Kalau aku akan balas dendam, akan kuburu sendiri." "Kau akan menuruti nasihat Malfoy alih-alih nasihat kami," kata Ron gusar. "Dengar, kau tahu apa yang diterima Ibu Pettigrew setelah Black menghancurkannya? Dia cerita padaku. Order of Merlin, kelas pertama, dan jari Pettigrew di dalam kotak. Itu potongan terbesar tubuhnya yang bisa mereka temukan. Black itu orang gila, Harry, dan dia berbahaya." Ayah Malfoy pastilah memberitahunya, kata Harry mengabaikan Ron. "Dia termasuk orang dalam Voldemort." "Bilang kau tahu siapa, kenapa sih?" potong Ron jengkel. Jadi jelas, keluarga Malfoy tahu Black bekerja untuk Voldemort, dan Malfoy akan senang sekali melihatmu meledak menjadi sejuta keping seperti Pettigrew. Sadarlah, Malfoy berharap kau bisa terbunuh sebelum dia harus menghadapimu dalam pertandingan Quidditch. "Harry, tolong," kata Hermione, matanya sekarang berkaca-kaca. "Tolong berpikir jernihlah. Black memang telah melakukan hal yang sangat keji, tapi jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Itulah yang diinginkan Black." "Oh Harry, tindakanmu akan menguntungkan Black kalau kau mencarinya. Ibu dan ayahmu pasti tidak ingin kau celaka kan? Mereka pastilah tak mau kau mencari Black." "Aku tak akan pernah tahu apa yang mereka inginkan karena gara-gara Black. Aku belum pernah bicara dengan mereka," kata Harry pendek. Hening. Crookshanks menggeliat santai melemaskan cakar-cakarnya. Saku Ron bergetar.
Kata Ron jelas mencari-cari topik pembicaraan lain. Sekarang kan libur, sudah hampir Natal. Ayo kita tengok Hagrid. Sudah lama kita tak mengunjunginya. Tidak, kata Hermione cepat. Harry tidak boleh meninggalkan kastil, Ron. Ya, yuk kita ke sana, kata Harry duduk tegak, supaya aku bisa menanyainya kenapa dia tidak pernah menyebut-nyebut nama Black ketika dia menceritakan padaku segalanya tentang orang tuaku. Pembicaraan lebih lanjut mengenai Sirius Black jelas bukan yang diinginkan Ron. Atau kita bisa main catur, katanya buru-buru. Atau gobstones, Percy meninggalkan satu set gobstones. Tidak, ayo kita mengunjungi Hagrid, kata Harry tegas. Maka mereka mengambil mantel dari kamar mereka dan keluar melalui lubang lukisan. Bangkit dan bertarunglah anjing besar perut kuning. Turun ke kastil yang kosong dan keluar lewat pintu depan kayu ek. Mereka maju dengan pelan menyeberangi halaman, membuat parit dangkal di salju yang seperti bubuk berkilau. Kaos kaki dan tepi jubah mereka basah kuyup dan dingin. Hutan terlarang seakan telah disihir. Masing-masing pohon disepu perak dan pondok Hagrid tampak seperti kue es. Ron mengetuk, tapi tak ada jawaban. Dia tidak keluar kan, kata Hermione yang gemetar kedinginan di balik mantelnya. Ron menempelkan telinganya ke pintu. Ada bunyi aneh, katanya. Dengar, apa itu, Fang? Harry dan Hermione ikut menempelkan telinganya ke pintu. Dari dalam pondok terdengar beruntun getar rintihan. Apa sebaiknya kita panggil seseorang? Tanya Ron cemas. Hagrid, Harry memanggil seraya menggedor pintu. Hagrid, apakah kau di dalam? Terdengar langkah-langkah berat, kemudian pintu berderi terbuka. Hagrid berdiri di balik pintu dengan mata merah dan bengkak. Air mata bercucuran ke bagian depan rompi kulitnya. Kalian sudah dengar? Gerungnya, dan dia menangis sambil memeluk leher Harry. Mengingat Hagrid besarnya 2 kali manusia normal, ini bukan hal yang lucu. Harry yang nyaris jatuh keberatan tubuh Hagrid diselamatkan oleh Ron dan Hermione yang masing-masing menyambar satu lengan Hagrid dan memapahnya dibantu Harry ke dalam pondok. Hagrid pasrah saja dibawa ke kursi dan dia duduk menelungkup ke meja terisak-isak tak terkendali. Wajahnya dibanjiri air mata yang menetes-netes ke jenggotnya yang semeraut. Hagrid, ada apa? Tanya Hermione terperanjat. Harry melihat surat yang tampaknya resmi terbuka di atas meja. Apa ini, Hagrid? Isak Hagrid menjadi 2 kali lebih keras, tetapi dia mendorong surat itu ke arah Harry yang memungutnya dan membacanya keras-keras. Dear Mr. Hagrid, setelah menyelidiki lebih lanjut peristiwa serangan hipogrif terhadap seorang anak dalam kelas Anda, kami menerima jaminan Profesor Dumbledore bahwa Anda tidak bersalah dalam peristiwa yang patut disesalkan itu. Wah, kalau begitu bagus dong Hagrid, kata Ron menepuk bahu Hagrid. Tetapi Hagrid masih terus terisak dan melambaikan satu tangan raksasanya meminta Harry melanjutkan membaca. Meskipun demikian, kami harus menyatakan kekhawatiran kami tentang hipogrif yang bersangkutan. Kami telah memutuskan untuk menerima pengaduan resmi Mr. Lucius Malfoy, dan persoalan ini akan dibawa ke Komite Pemunahan Satwa Berbahaya. Pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 20 April dan kami meminta Anda hadir bersama hipogrif Anda di kantor komite di London pada tanggal itu. Sementara itu, si hipogrif harus tetap ditambat dan diisolasi. Hormat kami. Di bawahnya berderet daftar nama para dewan sekolah. Kata Ron. Tapi katamu Buckbeak bukan hipogrif jahat, Hagrid. Pasti dia bisa lolos. Kau tak tahu para gargoyle di Komite Pemunahan Satwa Berbahaya, kata Hagrid tersendat, seraya menyeka mata dan lengan bajunya. Mereka benci binatang menarik. Bunyi mendadak dari sudut pohon Hagrid membuat Harry, Ron dan Hermione langsung menoleh. Buckbeak si hipogrif berbaring di sudut mengunyah-ngunyah sesuatu yang darahnya berleleran di lantai. Aku tak bisa tinggalkan dia ditempatkan di luar sana pada hari bersalju begini, Hagrid terseduh. Sendirian, Natal lagi. Harry, Ron dan Hermione berpandangan. Mereka belum pernah mufakat sepenuhnya dengan Hagrid tentang apa yang disebutnya binatang-binatang menarik.
dan oleh orang lain dianggap monster-monster mengerikan. Sebaliknya, tampaknya Buckbeak oke-oke saja. Bahkan bagi standar Hagrid, dia jelas termasuk binatang imut. Standarnya terlalu tinggi. Kau harus mengajukan pembelaan yang kuat, Hagrid, kata Hermione seraya duduk dan meletakkan tangannya di lengan bawah Hagrid yang besar. Aku yakin kau bisa membuktikan Buckbeak tidak bersalah. Tak akan ada bedanya, isak Hagrid. Setan-setan komite pembunuhan itu, mereka semua dalam saku Lucius Malfoy, takut padanya. Dan kalau aku kalah dalam perkara ini, Buckbeak... Hagrid menggerakkan jari seolah memotong lehernya, kemudian menggeruk keras dan mengelongsor ke depan, menelungkupkan wajah di atas lengannya. Bagaimana dengan Dumbledore, Hagrid? Tanya Harry. Dia sudah berbuat lebih dari cukup untukku, keluh Hagrid. Sudah kelewat sibuk tahan Dementor agar tidak masuk kastil dan Sirius Black berkeliaran. Ron dan Hermione langsung memandang Harry, mengira Harry akan segera mencaci maki Hagrid karena tidak berterus terang kepadanya tentang Black. Tetapi Harry tak tega melakukannya, apalagi sekarang dia melihat Hagrid begitu sedih dan ketakutan. Dengar Hagrid, katanya, kau tak boleh menyerah. Hermione benar, kau cuma perlu pembelaan yang baik. Kau boleh memanggil kami sebagai saksi. Aku yakin pernah membaca kasus tentang penyerangan Hippogriff, kata Hermione mengingat-ingat, dan dalam kasus itu si Hippogriff berhasil bebas. Aku akan mencarikannya untukmu, Hagrid, dan membacanya untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi. Hagrid melolong semakin keras. Harry dan Hermione memandang Ron meminta bantuan. Bagaimana kalau aku buatkan teh? Ron menawari. Harry memandangnya keheranan. Itu yang dilakukan Mam kalau ada yang sedih, gumam Ron mengangkat bahu. Akhirnya setelah diberi banyak janji akan dibantu dengan secangkir teh mengepul di depannya, Hagrid membuang ingus dengan sapu tangan selebar telapak meja dan berkata, kalian benar, tak boleh aku hancur begini, aku harus kuat. Fang, si anjing besar pemburu babi hutan, muncul takut-takut dari kolong meja dan meletakkan kepalanya di pangkuan Hagrid. Belakangan ini aku kacau, kata Hagrid membelai Fang dengan satu tangan dan mengusap wajahnya dengan tangan yang lain. Cemas pikirkan Buckbeak dan tak ada yang suka pelajaranku. Kami suka, kata Hermione langsung berbohong. Ya, pelajaranmu hebat, kata Ron menyilangkan jari di bawah meja. Bagaimana cacing Flaubertnya? Mati, kata Hagrid muram. Terlalu banyak selada. Aduh, kasihan, kata Ron bibirnya berkedut. Dan Dementor itu bikin aku merasa sangat tidak enak, kata Hagrid yang mendadak bergidik. Harus lewati mereka tiap kali aku mau minum ke Three Broomstick. Rasanya seperti kembali ke Azkaban. Dia diam meneguk tehnya. Harry, Ron dan Hermione menahan nafas memandangnya. Mereka belum pernah mendengar Hagrid bicara tentang penahanan singkatnya di Azkaban. Setelah diam sejenak, Hermione bertanya takut-takut, apakah di sana mengerikan, Hagrid? Kalian tak bisa bayangkan, kata Hagrid pelan. Tak ada tempat lain yang seperti itu. Kupikir aku akan gila. Hal-hal mengerikan bermunculan di pikiranku. Hari aku dikeluarkan dari Hogwarts. Hari ayahku meninggal. Hari aku harus lepaskan Norbert. Matanya berkaca-kaca. Norbert adalah bayi naga yang dimenangkan Hagrid dalam permainan kartu. Kau tak ingat lagi siapa dirimu setelah beberapa waktu. Dan kau tak tahu lagi apa gunanya hidup. Di sana aku berharap aku mati waktu tidur. Waktu mereka bebaskan aku, rasanya seperti dilahirkan kembali. Semua jadi kuingat lagi. Itu perasaan paling menyenangkan di seluruh dunia. Tapi para Dementor tak suka aku bebas. Tapi kau kan tidak bersalah, kata Hermione. Hagrid mendengus. Kau pikir itu ada artinya bagi mereka? Mereka tak peduli. Asal mereka punya beberapa ratus manusia yang dikurung di sana supaya mereka bisa sedot kebahagiaannya, mereka tak peduli siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Hagrid diam sejenak menatap tehnya. Kemudian dia berkata pelan, aku sudah berpikir mau lepaskan Buckbeak, coba suruh dia terbang jauh. Tapi bagaimana kau bisa jelaskan pada Hippogriff dia harus sembunyi dan aku takut melanggar hukum. Dia menonggak menatap mereka, air matanya bercucuran lagi. Aku tak mau kembali ke Azkaban.
Kunjungan ke pondok Hagrid walaupun jauh dari menyenangkan membawa dampak yang diharapkan Ron dan Hermione. Meskipun Harry sama sekali tidak melupakan Black, dia tak bisa terus-menerus memikirkan balas dendam. Kalau dia ingin membantu Hagrid memenangkan perkaranya melawan komite pemunahan satwa berbahaya, dia, Ron, dan Hermione ke perpustakaan keesokan harinya dan kembali ke ruang rekreasi yang kosong dengan membawa setumpuk buku yang mungkin bisa membantu menyiapkan pembelaan untuk Buckbeak. Ketiganya duduk di depan perapian yang berkobar, pelan-pelan membalik-balik halaman buku-buku berdebu tentang kasus-kasus terkenal binatang-binatang perusak. Kadang-kadang saja bicara kalau kebetulan menemukan sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan perkara Buckbeak. Ini ada perkara tahun 1722, tapi hipogrifnya dihukum. Lihat apa yang dilakukan terhadapnya. Sungguh menjijikkan. Ini mungkin bisa membantu. Seekor Manticore menyerang orang dengan buas pada tahun 1296 dan mereka membiarkan si Manticore bebas. Oh tidak, soalnya karena semua orang sangat ketakutan dan tak ada yang berani mendekatinya. Sementara itu, di bagian-bagian lain kastil, dekorasi Natal yang luar biasa indahnya sudah terpasang. Meskipun hanya sedikit sekali anak yang bisa menikmatinya. Rangkaian tebal panjang holly dan mistletoe dipasang sepanjang koridor-koridor. Cahaya misterius bersinar dari dalam semua baju zirah. Dan aula besar dipenuhi 12 pohon Natalnya yang biasa, berkelap-kelip dengan bintang-bintang emas. Harum masakan lezat memenuhi koridor-koridor, dan ketika malam Natal tiba, harum masakan itu begitu kuatnya sehingga bahkan Scabbers pun menjulurkan hidungnya dari dalam lindungan sakuron mengendus-ngendus udara penuh harap. Pagi hari Natalnya, Harry terbangun oleh Ron yang melemparkan bantal kepadanya. "Oi, hadiah!" Harry menjangkau kacamatanya dan memakainya, menyipitkan mata menembus keremangan ke kaki tempat tidurnya. Di tempat itu, setumpuk kecil hadiah telah muncul. Ron sudah mulai merobek bungkus hadiahnya sendiri. "Jumper dari Mom, merah lagi. Coba lihat kau dapat tidak?" Harry juga mendapat hadiah jumper. Mrs. Weasley mengirimnya jumper warna merah sewarna dengan seragam Quidditch-nya dengan gambar singa Gryffindor terajut di bagian dadanya. Juga selusin pie daging cincang, kue-kue Natal, dan sekotak kacang renyah. Ketika dia menyisihkan hadiah-hadiah ini ke topi, dia melihat bungkusan panjang pipih tergeletak di bawahnya. "Apa itu?" tanya Ron melongo, tangannya masih memegang sepasang kaos kaki merah yang baru dibuka bungkusnya. "Tahu." Harry membuka bungkus itu dan terperangah melihat sapu indah berkilau terguling di atas tempat tidurnya. Ron menjatuhkan kaos kakinya dan melompat dari tempat tidurnya agar bisa melihat lebih jelas. "Aku tak percaya," katanya parau. Sapu itu Firebolt, persis sama dengan sapu impian yang pernah setiap hari ditengok Harry di Diagon Alley. Gagangnya berkilauan ketika dia mengangkatnya. Harry bisa merasakan getaran sapu itu. Ia melepasnya. Sapu itu melayang di udara tanpa dipegangi pada ketinggian yang pas untuk dinaikinya. Mata Harry bergerak dari nomor registrasi emas di ujung gagang ke ranting-ranting beach lurus halus yang membentuk ekor sapunya. "Siapa yang mengirimnya kepadamu?" tanya Ron terkesima. "Coba lihat ada kartunya tidak?" kata Harry. Ron merobek tuntas kertas pembungkus Firebolt itu. "Tak ada." "Buset, siapa yang bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untukmu?" "Ya," sahut Harry takjub. "Taruhan, pasti bukan keluarga Dursley." "Menurutku pasti Dumbledore," kata Ron sekarang berjalan mengelilingi Firebolt, memeriksanya senti demi senti. "Dia mengirimmu jubah gaib secara anonim." "Tapi itu jubah ayahku," kata Harry. "Dumbledore cuma menyampaikannya padaku. Dia tak akan menghaburkan ratusan galian untukku. Mana mungkin dia memberi hadiah macam ini kepada murid-murid. Makanya dia tak menyebutkan hadiah itu darinya," kata Ron, "supaya orang seperti Malfoy tidak menuduhnya pilih kasih." "Hei Harry!" Ron terbahak. "Malfoy! Tunggu sampai dia melihatmu naik sapu ini. Dia bisa pingsan. Ini sapu standar internasional loh.
Aku tak bisa percaya, gumam Harry mengelus gagang Firebolt-nya. Sementara Ron terenyak di tempat tidur Harry tergelak-gelak memikirkan bagaimana reaksi Malfoy. Siapa? Aku tahu, kata Ron mengendalikan diri. Aku tahu siapa yang mengirimnya. Lupin. Apa? Kata Harry sekarang ikut tertawa. Lupin? Yang benar saja. Kalau dia punya uang emas sebanyak ini, dia akan bisa beli jubah baru. Ya, tapi dia suka padamu, kata Ron. Dan dia mungkin pergi waktu nimbusmu hancur. Mungkin saja dia dengar kejadian itu, lalu memutuskan ke Diagon Alley dan membelikan ini untukmu. Apa maksudmu dia sedang pergi? Kata Harry. Dia sedang sakit waktu itu. Aku main di dalam pertandingan itu. Dia sedang sakit waktu aku main dalam pertandingan itu. Tapi dia tak ada di rumah sakit, kata Ron. Aku di sana membersihkan pispot-pispot sebagai hukuman. Detensi dari Snape. Ingat? Harry mengerutkan kening memandangi Ron. Aku tak bisa mengerti bagaimana Lupin sanggup membeli sesuatu seperti ini. Kalian berdua menertawakan apa sih? Hermione baru saja masuk pakai baju tidur dan menggendong Crookshanks yang tampak galak. Lehernya dikalungi rangkaian pereda keramas hewan dan perak. Perada? Apaan sih perada? My God, I'm so sleepy. Berapa lembar lagi nih? Masih banyak. Masih sedikit lagi. Oke. Jangan bawa dia masuk sini, kata Ron yang bergegas menyebar Scabbers dari tempat tidurnya dan menyejalkannya ke dalam saku piyamanya. Tetapi Hermione tidak mendengarkannya. Dia menurunkan Crookshanks di atas tempat tidur kosong Seamus dan ternganga menatap Firebolt. Oh Harry, siapa yang mengirimmu ini? Tak tahu, kata Harry. Tak ada kartu ataupun keterangan apapun di dalam bungkusnya. Betapa herannya dia. Hermione tidak kelihatan bergairah ataupun kagum mendengar ini. Sebaliknya, wajahnya jadi keruh dan dia menggigit bibirnya. Kenapa sih kau? Kata Ron. Entahlah, kata Hermione perlahan. Tapi agak aneh kan? Maksudku, ini sapu bagus kan? Ron menghela nafas jengkel. Ini sapu paling bagus di dunia, Hermione, komentarnya. Jadi pasti mahal sekali. Mungkin lebih mahal dari total harga semua sapu Slytherin, kata Ron senang. Nah, siapa yang mengirimi Harry barang semahal itu tanpa memberitahukan namanya? Kata Hermione. Peduli amat, kata Ron tak sabar. Harry, boleh aku mencobanya? Boleh. Kurasa tidak ada yang boleh menaiki sapu itu dulu, kata Hermione nyaring. Harry dan Ron memandangnya. Menurutmu, buat apa sapu itu menyapu lantai? Kata Ron. Tetapi sebelum Hermione bisa menjawab, Crookshanks melompat dari tempat tidur Seamus tepat ke dada Ron. Keluarkan dia dari sini, gerung Ron. Sementara cakar Crookshanks merobekkan piyamanya dan Scabbers mencoba kabur melewati bahunya. Ron menyambar ekor Scabbers dan melempar tendangan ke arah Crookshanks. Tendangannya luput dan malah mengenai koper kayu di kaki tempat tidur Harry, membuat koper itu terguling dan Ron sendiri melompat-lompat di tempat meraung-raung kesakitan. Chaos, masih pagi guys. Bulu-bulu Crookshanks mendadak berdiri, suita nyaring melengking memenuhi kamar. Teropong curiga saku terlepas dari kaos kaki usang Paman Vernon dan berpusar serta berkilauan di lantai. Aku sudah punya ini, kata Harry. Memungut teropongnya. Aku tak pernah memakai kaos kaki ini kalau tidak terpaksa. Teropong curiga itu berpusar dan melengkung di atas telapak tangannya. Crookshanks mendesis-desis dan menggeram ke arahnya. Mendingan bawa keluar kucing itu dari sini, Hermione, kata Ron berang. Dia duduk di tempat tidur Harry, memijat-mijat jari kakinya. Apa yang tidak bisa membuatnya diam?
Salah. Apa kau tidak bisa membuatnya diam? Dia menambahkan pada Harry, sementara Hermione meninggalkan kamar mereka. Mata kuning Crookshanks masih menatap galak Ron. Harry menjejalkan teropong curiga itu ke dalam kaos kaki lagi dan melemparkannya ke dalam koper. Dan terdengar sekarang hanyalah rintihan dan umpatan kemarahan Ron. Scabbers meringkuk di tangan Ron. Sudah cukup lama Harry tidak melihatnya keluar dari saku Ron, dan dia heran sekali melihat Scabbers yang dulunya gemuk sekali sekarang kurus kering. Bagian-bagian tertentu tubuhnya botak karena bulunya rontok. Dia kayaknya sakit ya, komentar Harry. Gara-gara stres sih, timpal Ron. Dia akan baik lagi kalau kucing bego itu tidak mengganggunya. Tetapi Harry ingat wanita di Magical Menagerie pernah mengatakan tikus hanya hidup sampai 3 tahun. Mau tak mau, Harry berpikir bahwa kecuali Scabbers punya kekuatan ajaib yang selama ini disembunyikannya, dia sebetulnya sudah mendekati akhir hidupnya. Dan walaupun Ron sering mengeluh dan Scabbers membosankan serta tak berguna, Harry yakin Ron akan sedih sekali kalau Scabbers mati. Semangat Natal nyata sekali, sangat tipis di ruang rekreasi Gryffindor pagi itu. Hermione telah mengurung Crookshanks di dalam kamarnya, tetapi dia masih marah pada Ron karena Ron tadi mencoba menendang kucingnya. Ron sendiri juga masih menggerutu menyesali usaha Crookshanks untuk melahap Scabbers. Harry menyerah dan tak berusaha lagi mendamaikan keduanya. Dia menyibukkan diri dengan memeriksa Firebolt yang dibawanya turun ke ruang rekreasi. Anehnya, ini kelihatannya juga membuat jengkel Hermione. Hermione tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tak henti-hentinya memandang Firebolt dengan galak, seakan sapu itu ikut menyalahkan kucingnya. Saat makan siang tiba, mereka turun ke aula besar. Keempat meja besar asrama sudah dirapatkan ke dinding lagi, dan sebuah meja yang disiapkan untuk 12 orang berdiri di tengah ruangan. Profesor Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, and Flitwick ada di sana. Begitu juga Filch, si penjaga sekolah. Yang telah melepas jas coklatnya yang biasa dan kini memakai jas butut sangat usang yang agak berjamur. Hanya ada 3 murid lain, 2 anak kelas 1 yang tampak sangat gelisah dan anak Slytherin kelas 5 bertampang cemberut. Selamat Natal, kata Dumbledore ketika Harry, Ron, dan Hermione mendekati meja. Karena kita cuma bersedikit sekali, tak ada gunanya menggunakan meja-meja asrama. Duduklah. Harry, Ron, dan Hermione duduk bersebelahan di ujung mejanya. Petasan, kata Dumbledore antusias menjulurkan ujung petasan perak kepada Snape yang mengambilnya dengan enggan dan menariknya. Dengan bunyi dor keras seperti letusan senapan, petasan itu meledak dan di dalamnya ternyata ada dan topi sihir bentuk kerucut dengan burung-burungan nasar di puncaknya. Harry yang teringat pada Bogart berpandangan dengan Ron dan keduanya nyengir. Bibir Snape menipis, didorongnya topi itu ke arah Dumbledore yang langsung mencopot topinya sendiri dan memakainya. Ayo mulai, dia mengajak yang hadir tersenyum kepada semua. Ketika Harry sedang menyendok kentang panggang di pintu aula besar terbuka lagi. Profesor Trelawney meluncur ke arah mereka seakan di atas roda. Dia memakai gaun hijau berpayet untuk menghormati hari besar ini, membuatnya semakin kelihatan seperti orang Kalimantan kok. Sibyl, sungguh kejutan yang menyenangkan. Aku tadi kayaknya ngawur. Aku ulang. Ketika Harry sedang menyendok kentang panggang, pintu aula besar terbuka lagi. Profesor Trelawney meluncur ke arah mereka seakan
di atas roda. Dia memakai gaun hijau berpayet. Untuk menghormati hari besar ini membuatnya semakin kelihatan seperti capung besar yang berkilauan. Sybil, sungguh kejutan yang menyenangkan, kata Dumbledore seraya berdiri. Aku tadi sedang mengamati bola kristalku kepada kepala sekolah, kata Profesor Trelawney dengan suaranya yang paling sayup-sayup. Dan betapa herannya aku melihat diriku meninggalkan makan siangku yang kunikmati sendiri dan datang bergabung dengan kalian. Siapakah aku ini sehingga aku bisa melawan desakan takdir? Maka aku bergegas meninggalkan menaraku dan aku mohon maaf untuk keterlambatanku. Tidak apa-apa, kata Dumbledore matanya berkilau. Biar ku ambilkan kursi. Dan dia menggambar kursi di udara dengan tongkatnya. Oh ya, menggambar kursi, ya ampun. Kapan bisa hebat kayak Dumbledore. Kursi itu berputar selama beberapa detik sebelum jatuh di antara Profesor Snape dan McGonagall. Meskipun demikian, Profesor Trelawney tidak langsung duduk. Matanya yang besar mengitari meja dan mendadak dia mengkik pelan. Aku tak berani kepala sekolah. Kalau aku ikut duduk di meja ini, kita akan ber-13. Tak ada yang lebih sial daripada itu. Jangan lupa bahwa kalau 13 orang makan bersama, yang pertama bangkit akan mati lebih dulu. Kita ambil resiko itu, Sybil, kata Profesor McGonagall habis sabar. Duduklah. Kalkunnya sudah nyaris sedingin batu. Profesor Trelawney ragu-ragu, kemudian duduk di kursi kosong itu. Matanya terpejam dan bibirnya terkatup rapat, seakan mengharap kilat yang akan menyambar meja itu. Profesor McGonagall memasukkan sendok besar ke dalam sendok besar ke dalam basi besar yang paling dekat dengannya. Babat, Sybil? Lah, makan babat juga di Hogwarts. Profesor Trelawney mengabaikannya. Matanya kini sudah terbuka lagi. Sekali lagi dia memandang mengitari meja dan bertanya, tetapi di mana Profesor Lupin yang baik? Sayang sekali dia lagi sakit, kata Dumbledore memberi isyarat agar semua orang mulai mengambil makanannya sendiri-sendiri. Sungguh kasihan, sakit tepat pada hari Natal. Dan tentunya kau sudah tahu kan, Sybil, kata Profesor McGonagall, alisnya terangkat. Profesor Trelawney melempar pandang sangat dingin kepada Profesor McGonagall. Tentu saja aku tahu, Minerva, katanya tenang. Tapi orang kan tidak memamerkan kenyataan bahwa dia tahu segalanya. Aku sering bersikap seakan aku tak memiliki mata batin agar orang lain tidak cemas. Pantas saja, kata Profesor McGonagall masam. Suara Profesor Trelawney mendadak tidak sayup-sayup lagi. Kalau kau harus tahu, Minerva, aku sudah melihat bahwa Profesor Lupin yang malang tidak akan lama bersama kita. Rupanya dia sendiri menyadari bahwa waktunya singkat. Dia benar-benar kabur waktu aku menawarkan untuk melihat nasibnya dalam bola kristal. Wah, kenapa ya? Kata Profesor McGonagall hambar. Aku meragukan, kata Dumbledore dengan suara riang tapi bernada agak tinggi, mengakhiri percakapan antara Profesor McGonagall dan Profesor Trelawney, bahwa Profesor Lupin dalam bahaya. Severus, kau sudah membuatkan ramuan untuknya lagi? Sudah, kepala sekolah, jawab Snape. Bagus, kata Dumbledore. Kalau begitu tak lama lagi dia pasti sembuh. Derek, kau sudah pernah mencicipi chipolata ini? Ini enak sekali loh, Derek. Wajah anak kelas 1 itu langsung merah padam karena disapa oleh Dumbledore dan dia mengambil sepiring sosis dengan tangan gemetar. Profesor Trelawney bersikap nyaris normal sampai menjelang akhir santap Natal itu. 2 jam kemudian, dengan perut kenyang sekali oleh hidangan Natal yang lezat-lezat dan masih memakai topi petasan mereka, Harry dan Ron bangkit lebih dulu dari kursi mereka dan Profesor Trelawney menjerit nyaring. Astaga! Siapa dari kalian yang bangkit lebih dulu dari kursi kalian? Siapa? Entahlah, kata Ron memandang Harry dengan salah tingkah. Kurasa tak akan banyak bedanya, kata Profesor McGonagall dingin. Kecuali ada orang gila membawa kapak menunggu di luar pintu untuk membantai orang pertama yang muncul di aula depan. Bahkan Ron pun tertawa. Profesor Trelawney tampak sangat tersinggung. Ikut? Harry bertanya kepada Hermione. Tidak, gumam Hermione. Aku perlu bicara sebentar pada Profesor McGonagall. Mungkin
Mungkin mau tahu apa dia bisa mengambil pelajaran lebih banyak lagi, kata Ron. Seraya menguap ketika mereka masuk aula depan. Yang sama sekali tak ada orang, gila berkapaknya. Ketika lubang lukisan terbuka, ternyata Sir Cadogan sedang asyik berpesta Natal dengan 2 rahib, beberapa mantan kepala sekolah Hogwarts, dan kuda poninya yang gemuk. Dia mengangkat dia traveling ke ini berarti kan potret lukisan itu bisa traveling dong, ini berarti ya. Dia asik berpesta dengan 2 rahib, beberapa mantan kepala sekolah Hogwarts, dan kuda poninya yang gemuk. Berarti mantan kepala sekolahnya Hogwarts itu main ke frame-nya Sir Cadogan ini dah. Karena aku ingat itu di buku ke-7 waktu Harry ngomong sama salah satu aku gak bisa sebut namanya, nanti spoiler, sama salah satu lukisan. Itu lukisannya itu bilang kalau orang di dalam lukisan itu gak bisa main ke lukisan yang lain. Dia bisa berpindah asalkan lukisan itu punya muka dia, tapi kalau main ke lukisan yang lain itu gak bisa. Saya ingat aku itu deh. Apa jangan-jangan plot hole atau gimana nih? Oke, kita lanjut dulu. Dia mengangkat visor ketopongnya dan menyalami mereka dengan mengangkat botol gemuk berleher pendek berisi arak. Selamat hari Natal, kata kunci. Anjing kudisan, jawab Ron. Untukmu juga, Sir, teriak Sir Cadogan ketika lukisan mengayun ke depan membuat jalan masuk bagi mereka. Harry langsung ke kamarnya, mengambil firebolt dan perangkat peralatan perawatan sapu hadiah ulang tahunnya dari Hermione, membawa keduanya ke ruang rekreasi dan berusaha mencari-cari sesuatu yang bisa dilakukannya pada sapunya. Meskipun demikian, tak ada ranting bengkok yang perlu dirapikan, dan gagangnya sudah amat berkilau sehingga tak ada gunanya lagi menggosoknya. Maka dia dan Ron cuma duduk mengagumi sapu itu dari segala sudut sampai lubang lukisan terbuka dan Hermione masuk diikuti Profesor McGonagall. Meskipun Profesor McGonagall kepala asrama Gryffindor, hanya 1 kali Harry pernah melihatnya di ruang rekreasi, dan itu untuk menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Harry dan Ron memandangnya keheranan. Keduanya memegangi firebolt. Hermione berjalan menghindari mereka, duduk mengambil buku yang paling dekat dengannya dan menyembunyikan wajahnya di baliknya. Jadi ini sapunya, kata Profesor McGonagall seraya berjalan mendekati perapian mengawasi firebolt itu dengan tajam. Miss Granger baru saja memberitahuku bahwa kau mendapat kiriman sapu, Potter. Harry dan Ron menoleh memandang Hermione. Mereka bisa melihat dahinya memerah di atas bukunya yang terbalik. Boleh aku lihat? Tanya Profesor McGonagall, tetapi dia tidak menunggu jawaban. Dia langsung menarik firebolt dari tangan mereka. Dia menelitinya hati-hati dari ujung gagangnya sampai ujung ranting-rantingnya. Dan sama sekali tak ada keterangan apa-apa, Potter. Tak ada kartu, tak ada pesan apapun. Tidak, kata Harry tak mengerti. Begitu, kata Profesor McGonagall. Ya, terpaksa aku harus membawanya, Potter. Apa? Kata Harry geragapan berdiri. Kenapa? Harus diperiksa kalau kau dimasuki sihir jahat, kata Profesor McGonagall. Tentu saja aku bukan ahlinya, tetapi bisa kupastikan Madam Hooch dan Profesor Flitwick akan memeretelinya. Memeretelinya? Ron mengulangi, seakan Profesor McGonagall sudah gila. Cuma akan makan waktu beberapa minggu, kata Profesor McGonagall. Kau akan menerimanya kembali jika kami sudah yakin sapu ini bebas sihir jahat. Sapu ini tidak apa-apa, Profesor, kata Harry, suaranya agak bergetar. Sungguh, Profesor. Kau tak bisa tahu itu, Potter, kata Profesor McGonagall cukup lembut. Tak akan tahu sampai kau menerbangkannya, paling tidak, dan kurasa itu jelas tak boleh sampai kami yakin sapu itu tidak dimasuki sihir jahat. Aku akan rutin memberitahumu. Profesor McGonagall berbalik dan membawa keluar firebolt melewati lubang lukisan.
yang menutup di belakangnya. Harry berdiri diam menatapnya, tangannya masih memegang kaleng penggosok super, tetapi Ron langsung memarahi Hermione. "Ngapain kau ngadu pada McGonagall?" Hermione melempar bukunya, wajahnya masih merah padam, tetapi dia bangkit dan menghadapi Ron dengan gagah. "Karena menurutku dan Profesor McGonagall sepakat denganku, sapu itu mungkin dikirim kepada Harry oleh Sirius Black." Dan itu dia akhir dari chapter 11. Ya, suaraku udah serak-serak basah ya, gara-gara baca satu chapter. Maaf banget tadi ada yang agak salah baca deh kayaknya. Gak tau kenapa aku udah ngantuk banget. Oke, thank you so much buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di next chapter. Bye.